Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas rangkuman mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang disusun oleh kelompok 5. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andra Andira Eka Puspita dengan akhiran MPM 220. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diovan Arsa, MPM akhiran 209. Perkenalkan, nama saya Alivia Adiena dengan NPM akhiran 206. Nama saya Imam Muzaki dengan NPM akhiran 219. Perkenalkan, nama saya Nabila Zunarini, NPM akhiran 225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Maulana dengan NPM 220130100198. Perkenalkan, saya Adinati Ameliasari dengan akhiran NPM 205. Tugas RMK ini mengambil materi dari buku Fundamental of Risk Management, Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Enterprise Risk Management edisi ke-6. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah buku HOPE bab 23 tentang arsitektur dan strategi risiko. Bab ini membahas arsitektur risiko, strategi, dan protokol atau biasa disingkat RASP untuk suatu organisasi. RASP memberikan rincian kerangka manajemen risiko untuk organisasi, dan ini membantu menentukan konteks manajemen risiko. Komponen terpenting RASP adalah pernyataan kebijakan manajemen risiko. Pernyataan kebijakan ini akan menguraikan strategi keseluruhan organisasi menuju manajemen risiko. Biasanya, pernyataan ini merupakan pernyataan pembukaan dalam manual manajemen risiko yang juga akan menjelaskan peran dan tanggung jawab manajemen risiko serta menetapkan protokol yang harus diikuti. Next. Selanjutnya adalah kerangka manajemen risiko. Pada bagian atas dibahas tentang arsitektur manajemen risiko yang meliputi struktur komite dan kerangka acuan, peran dan tanggung jawab, persyaratan pelaporan internal, kontrol pelaporan eksternal, pengaturan jaminan manajemen risiko, serta anggaran dan kesepakatan mengenai sumber daya. Pada bagian kiri bawah, membahas tentang protokol manajemen risiko, yang meliputi alat dan teknik, sistem klasifikasi risiko, prosedur penilaian risiko, aturan dan prosedur pengendalian risiko, menanggapi insiden, masalah, dan peristiwa, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan dan komunikasi, prosedur dan protokol audit, serta pelaporan atau pengungkapan atau sertifikasi. Pada bagian kanan bawah, membahas tentang strategi manajemen risiko yang meliputi filosofi manajemen risiko, pengaturan untuk menanamkan manajemen risiko, selera risiko dan sikap terhadap risiko, uji tolak ukur untuk mengetahui signifikasinya, pernyataan atau kebijakan risiko tertentu, teknik penilaian risiko, serta prioritas risiko untuk tahun ini. Next. Kebijakan manajemen risiko untuk Dewan Konstitusi Royal Borough of Kensington dan Chelsea. Pada bagian 8, meliputi prosedur, pada bagian 3 meliputi aturan prosedur keuangan, pada subbagian 5 meliputi manajemen risiko dan pengendalian sumber daya. Manajemen risiko dan pengendalian internal merupakan manajemen risiko dan asuransi. Pengendalian internal, persyaratan audit, pencegahan penipuan dan korupsi, aset, pengelolaan perbendaharaan, investasi dan pinjaman, dana perwalian dan dana yang disimpan untuk pihak ketiga, perbankan, rekening simpanan, dan biaya staf. Pada bagian 1.12, Komite Audit dan Transparansi bertanggung jawab untuk menyetujui pernyataan kebijakan dan strategi manajemen risiko otoritas dan untuk meninjau efektivitas manajemen risiko di Dewan. Pada bagian 1.13, Direktur Eksekutif Sumber Daya dan Aset bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan memberi nasihat mengenai sistem yang kuat untuk manajemen risiko dan pengendalian sumber daya. Hal ini akan dipantau melalui fungsi audit internal yang efektif. Pada bagian 1.14, Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan pengaturan yang baik dalam sistem ini untuk mengelola dan memitigasi risiko dan memberitahu Direktur Eksekutif Sumber Daya dan Aset jika ada dugaan ketidakpatuhan. Next. Pada bagian 5, meliputi komite dan fungsi non-eksekutif. Pada bagian 2, meliputi kerangka acuan komite dewan. Pada subbagian 5, meliputi komite audit dan transparansi. Pada bagian 5.1, tentang tujuan komite audit dan transparansi. Yang pertama, untuk memberikan jaminan independen terhadap pengaturan tata kelola perusahaan, kecukupan kerangka manajemen risiko dan lingkungan pengendalian terkait,
Pengawasan independen terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan otoritas jauh hal tersebut mempengaruhi exposure otoritas terhadap risiko dan melemahkan lingkungan pengendalian dan pengawasan proses pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk mengawasi transparansi dewan. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan keluhan apapun terhadap anggota dewan yang dirujuk setelah penyelidikan. Pada bagian 5.10, kerangka acuan butir 16 untuk memantau pengembangan dan pengoperasian manajemen risiko yang efektif di Dewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur risiko. Nah, manajemen risiko tanpa pengaturan suatu organisasi dapat digambarkan sebagai arsitektur risiko. Arsitektur risiko menetapkan jalur komunikasi untuk melaporkan permasalahan dan peristiwa manajemen risiko serta mengalokasikan kepemilikan risiko tertentu dalam organisasi. Arsitektur risiko dapat direpresentasikan secara diagram sebagai sarana untuk mengidentifikasi komite-komite yang mempunyai tanggung jawab manajemen risiko dan hubungan antara komite-komite tersebut. Nah, arsitektur risiko akan mencakup kerangka acuan berbagai komite, termasuk rincian, keanggotaan, dan tanggung jawab komite-komite tersebut. Arsitektur risiko juga harus menyediakan informasi tentang bagaimana informasi risiko dikomunikasikan antar berbagai komite. Next. Nah, selanjutnya yakni terdapat strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko organisasi akan dituangkan dalam pernyataan kebijakan manajemen risiko. Strateginya perlu didasarkan pada pendekatan keseluruhan organisasi terhadap risiko dan manajemen risiko. Komponen penting dari strategi risiko tersebut adalah persyaratan adanya masuknya manajemen risiko ke dalam strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan atau stok. Untuk menetapkan strategi manajemen risiko, keputusan penting perlu diambil mengenai selera risiko organisasi. Selera risiko akan didasarkan pada investasi peluang, penerimaan kendali, dan toleransi bahaya organisasi. Next. Selanjutnya yakni terdapat protokol manajemen risiko. Manual manajemen risiko akan menguraikan tanggung jawab atas risiko serta pengaturan pelaksanaan kebijakan. Protokol manajemen risiko akan dituangkan dalam serangkaian prosedur dan pedoman risiko. Prosedur dan protokol untuk melakukan penilaian risiko terhadap strategi, proyek, dan operasi perlu diterapkan secara tertulis. Organisasi juga perlu membuat panduan mengenai frekuensi dan sifat laporan risiko serta siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi tersebut. Protokol manajemen risiko perlu ditinjau ulang setiap tahun agar tetap mutakhir dan organisasi dapat memanfaatkan teknologi baru yang mungkin tersedia. Protokol risiko juga harus menjelaskan sejauh mana pencatatan yang diperlukan. Next. Nah, selanjutnya yakni terdapat jenis dokumentasi manajemen risiko. Yang pertama yakni terdapat aktivitas tata kelola risiko. Dokumentasi manajemen risikonya yakni kebijakan manajemen risiko, pernyataan risiko spesifik, kerangka acuan komite risiko atau audit, protokol dan prosedur risiko, dan catatan pelatihan kesadaran risiko. Selanjutnya terdapat aktivitas respon risiko, yakni dengan dokumentasi manajemen risikonya, yakni hasil penilaian risiko atau register, standar pengendalian risiko, rekomendasi perbaikan risiko, dan laporan jaminan risiko. Selanjutnya terdapat laporan acara dengan dokumen manajemen risikonya, yakni laporan dan rekomendasi kehilangan atau klaim, laporan hukum dan litigasi, tindakan penegakan hukum atau pelanggan, investigasi insiden dan kejadian nyaris celaka, laporan kinerja bisnis atau indikator kinerja utama, serta rencana kelangsungan bisnis atau rencana pemulihan bencana. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni terdapat aktivitas kinerja risiko dengan dokumentasi manajemen risiko, yakni terdapat kontrol risiko hasil penilaian mandiri, prosedur dan protokol audit, laporan audit internal, laporan manajemen risiko unit, dan laporan pengungkapan eksternal. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang panduan manajemen risiko.
Luasnya dokumentasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi sehubungan dalam manajemen risiko itu sangat luas ya, tetapi sangat bervariasi juga. Dokumentasi yang dihasilkan harus proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam manajemen risiko. Next. Protokol atau pedoman itu untuk manajemen sendiri ada sudah dirinci, ada beberapa rincian seperti prosedur penilaian risiko, tujuan pengendalian risiko, pengaturan sumber daya risiko, persyaratan perencanaan reaksi, dan sistem jaminan risiko. Next. Secara khusus, manual manajemen risiko harus mencakup rincian setidaknya hal-hal yang akan saya sebutkan, seperti anggota dewan yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, bahasa dan persepsi risiko dalam organisasi, kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko signifikan, kerangka acuan komite manajemen risiko, struktur manajemen risiko atau arsitektur risiko, dan peran manajemen risiko dan auditor internal. Next. Hubungan kerja antara manajemen risiko dan audit internal ini sangatlah penting. Oleh karena itu sampai dibuat sistem sedemikian rupa, dan RASP ini harus menguraikan rincian bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh auditor internal dan manajemen risiko ini yang akan dicapai dalam praktiknya. Keahlian manajemen risiko terletak pada penilaian risiko dan identifikasi oleh para auditor untuk mengidentifikasi pengendalian yang ada dan tambahan yang akan dilakukan. Next. Materi yang selanjutnya adalah dokumentasi manajemen risiko. Organisasi dalam menghadapi risiko pasti memerlukan perhatian manajemen secara rutin, terutama untuk risiko bahaya, seperti kebijakan dan prosedur kesehatan keselamatan, rencana kesinambungan bisnis, dan rencana pemulihan bencana. Hal inilah yang membuat banyak organisasi menetapkan pedoman risiko secara tertulis. Pedoman risiko ini mencakup rincian struktur manajemen risiko yang ada di organisasi, rincian strategi risiko dan protokol risiko, serta rincian tanggung jawab pengendalian internal dari manajemen. Next. Pedoman risiko ini menjelaskan bagaimana keputusan pengendalian risiko akan diambil, diterapkan, dan juga diaudit. Pedoman risiko ini juga harus menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk mencapai manajemen risiko yang tertanam dalam organisasi. Risiko ini memberikan beberapa informasi mengenai prosedur keuangan dan otorisasi, pengaturan asuransi, tanggung jawab pengendalian manajer, manajemen risiko proyek, pelaporan dan investigasi insiden, perencanaan kejadian dan reaksi, dan juga tujuan dan tanggung jawab pengendalian risiko fisik. Untuk mengetahui keberhasilan akan penerapan pedoman risiko ini, diperlukan penyimpanan catatan yang harus dilakukan oleh organisasi. Selain itu, dengan menyimpan catatan ini juga akan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pengendalian yang diperlukan telah diterapkan dengan benar. Next. Selanjutnya adalah pentingnya catatan. Menjaga catatan dengan baik dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi organisasi dalam menawarkan manfaat bisnis yang signifikan. Manajemen catatan ini mengurangi waktu yang dihabiskan staf untuk mencari informasi, memfasilitasi pembagian informasi yang efektif, mengidentifikasi berapa lama catatan harus disimpan, serta mendukung manajemen risiko dan perencanaan kelangsungan bisnis. Singkatnya, manajemen arsip meningkatkan kontrol atas aset informasi, membebaskan waktu staf dan sumber daya lain, serta membantu melindungi individu dan organisasi dari berbagai resiko. Next, selanjutnya mengelola resiko klinis. Manajemen resiko klinis adalah cabang disiplin manajemen resiko yang berkembang dengan baik. Pencatatan yang akurat sangat penting untuk mengidentifikasi tindakan mitigasi resiko yang tepat telah dilakukan, serta untuk menyediakan catatan setiap kecelakaan klinis yang terjadi. Laporan kinerja risiko dan sertifikasi mencakup pertimbangan dan analisis laporan awal hasil operasi serta deklarasi yang lebih formal dan laporan bersertifikat kepada pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, sertifikasi hasil operasi organisasi akan dilakukan sebagai pengesahan formal atas hasil operasi. Pengesahan ini seringkali dilakukan oleh pihak ketiga, seperti auditor eksternal,
yang juga berhubungan dengan evaluasi efektivitas kegiatan pengendalian.